Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maigunia Vivi Andani, bisa dipanggil Vivi dengan NIM 20075020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis bagaimana administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi yang mengajar secara efektif dan efisiensi demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pada tingkat sekolah ataupun di kampus yang menjadi tugas utama kepala sekolah, rektor, atau unsur-unsur pendidik ialah menjamin adanya program pengajar yang baik bagi murid-murid dan bagi mahasiswa. Karena pada dasarnya pengelolaan dan manajemen pendidikan fokus segala usahanya adalah terhadap pada praktek proses belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam sekolah atau di lembaga pendidikan seperti di kampus contohnya senantiasa diarahkan pada proses belajar mengajar yang sukses, yang tercapai dengan baik tujuannya. Administrasi dalam pendidikan yang tertib dan teratur sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan pendidikan bagi kepala sekolah, rektor, atau unsur-unsur pendidik, baik di sekolah maupun lembaga pendidikan lain seperti di kampus. Peningkatan kemampuan tersebut akan berakibat positif, yaitu makin meningkatkan efisiensi belajar, mutu, dan perluasan kinerja yang di dunia pendidikan. Untuk memperlancar kegiatan tersebut, maka agar lebih efektif dan efisiensi perlu informasi yang memadai. Sistem informasi di dunia pendidikan ini menyangkut dua pokok, yaitu pencatatan data atau recording system dan pelaporan atau yang disebut dengan reporting system. Untuk itu dapat kita artikan bahwa administrasi kurikulum atau administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan menjadi lebih baik, yang lebih bermutu dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar mengajar. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan manajemen pendidikan tersebut. Misalnya, memastikan masyarakat mendapatkan pendidikan wajib belajar 9 tahun melanjutkan ke sekolah menengah atas dan bahkan perguruan tinggi bila memungkinkan. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dimana tujuan pendidikan tersebut bernilai bermutu tinggi bagi lulusan-lulusan ke depannya, sehingga lulusan yang tamat itu akan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pantas, yang mendapatkannya yang sesuai dengan keahlian di bidang tersebut. Untuk itu sangatlah penting kurikulum bagi mahasiswa ataupun lembaga pendidikan lainnya, karena kurikulum itu juga yang bahkan menentukan kualitas dari lulusan-lulusan tersebut. Dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan administrasi
administrasi kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan dengan efektif, efisiensi, dan optimal. Dalam memberdayakan sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum, ada beberapa fungsi administrasi kurikulum ini. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau quality dan kesempatan pada siswa atau mahasiswa untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil yang lebih baik. Kemampuan yang maksimal dapat dicapai peserta didik atau mahasiswa tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas guru atau mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Proses pengelolaan kurikulum yang profesional dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa atau mahasiswa dalam belajar, sehingga dengan adanya motivasi tersebut bisa mencapai minat belajar bagi mahasiswa atau peserta didik kelak. Selanjutnya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Untuk itu sangatlah penting kurikulum pendidikan, karena kurikulum ini dapat menentukan kualitas dari setiap lulusan-lulusan yang bisa menjadi lebih baik, pekerjaan yang lebih baik nanti. Baiklah, dari tadi kita telah menjelaskan bagaimana pentingnya administrasi kurikulum, pengertian dari administrasi kurikulum, pentingnya administrasi kurikulum, dan sekarang kita akan menjelaskan bahwa pelaksanaan kurikulum. Salah satu batasan pengertian yang dimaksud dalam pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan belajar mengajar di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Karena jika di sekolah tentu kita belajar di kelas, dan jarang jika mahasiswa atau siswa yang belajar di luar sekolah itu pasti ada kriteria tertentu yang pada umumnya siswa atau mahasiswa belajar pada di kelas atau di dalam ruangan. Dalam pelaksanaan belajar di kelas, guru akan memperhatikan khusus pada pembelajaran di sekolah. Namun, dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah, guru juga akan memperhatikan fisik, ruangan, dan aktivitas kelas yang tidak luput dari perhatian guru. Karena justru sudah dimulai semenjak memasuki ruang belajar. Oleh karena itu, selama guru berada dalam kelas, menjadi 3 tahap yang akan terjadi. Yang pertama itu tahap persiapan, tahap pelaksanaan atau pembelajaran, dan tahap penutup. Pertama itu tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dengan tahap pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru sebelum belajar ataupun sebelum memulai belajar dapat dilakukan dengan mungkin guru bisa mengucapkan salam terlebih dahulu kepada muridnya, membaca salam, memberikan kesan selamat bagi siswa atau bagi muridnya. Mungkin memperhatikan kondisi sekeliling, bagaimanakah keadaan sekeliling, mungkin lokal tersebut lagi ramai, ribut mahasiswanya atau belum siap untuk belajar. Untuk itu guru pasti akan memperhatikannya terlebih dahulu.
Itu mungkin selanjutnya guru bisa mengambil absen dan memeriksa apakah siswa sudah siap dengan catatan dan tidak ada lagi barang-barang atau buku yang dipegang siswa. Selanjutnya itu proses belajar mengajar atau pelaksanaan pelajaran. Yang dimaksud dengan pelaksanaan pelajaran adalah kegiatan yang mengatur sesungguhnya yang dilakukan oleh guru adalah suatu interaksi langsung dengan siswa mengenai pokok bahasan yang diajarkan. Beda antara belajar online atau belajar dengan langsung atau tatap muka. Kalau dengan belajar tatap muka, tentu kita akan berhadapan langsung sama guru tersebut. Kita akan mengenal bagaimana guru tersebut mengajar, bagaimana guru tersebut berbicara. Tentu kita akan memperhatikannya dengan jelas. Kalau kita belajar offline atau kalau kita belajar dengan offline, tentu kita hanya bisa melihat video yang diberikan oleh guru. Mungkin kalau guru tidak memberikan video, kita tidak akan menonton video guru. Mungkin kita hanya bisa membaca. Dia membaca pun akan membuat kita menjadi bosan. Untuk itulah perlu pelaksanaan pendidikan dengan adanya kurikulum. Karena kurikulum tersebut adalah suatu rencana yang harus dicapai. Setelah pelaksanaan tentu langkah selanjutnya yaitu evaluasi atau perhitung. Yang dimaksud yaitu kegiatan yang telah terjadi di kelas setelah guru selesai melaksanakan tugas mengajarkan materi yang menjadi tanggung jawab untuk pertemuan itu. Penutupan pembelajaran dilakukan dengan menghapus tulisan atau menghapus papan jika ada tulisan-tulisan untuk memberikan pesan dan kesan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu dan selanjutnya di akhir semester tentu kita akan menerima hasil belajar kita selama 1 semester. Kalau di kampus tentu kita akan mendapatkan hasil. Di sekolah kita akan menerima rapor, tapi kalau di kampus kita akan menerima hasil jerih payah kita selama belajar 1 semester tersebut. Untuk itulah administrasi kurikulum sangat penting, karena kurikulum tersebut sangatlah menentukan bagaimana kualitas pendidikan di suatu sekolah tersebut, yang kita mulai dari cara planning atau rencana pelaksanaannya atau organizing dan controlling atau evaluasi. Untuk itulah penting sekali administrasi kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan seperti di sekolah atau di kampus. Untuk itu kita juga mengenal komponen-komponen yang ada dalam administrasi pendidikan tersebut. Yang pertama yaitu administrasi kurikulum. Tentu kita mengenal dengan namanya kurikulum. Kalau di sekolah biasanya kita pernah mendengar yang namanya kurikulum KTSP. Dan sekarang kita kebanyakan memakai kurikulum K13. Kalau menurut saya sendiri, administrasi kurikulum itu sama sebenarnya, tergantung bagaimana kita menjalankan, menyikapi hal tersebut. Untuk itu tidaklah diperlukan dengannya penggantian kurikulum. Yang kita perlukan adalah bagaimana mengevaluasi. Mungkin tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan tahun ini walaupun kurikulumnya tetap sama, tapi hasilnya berkualitas lebih baik daripada hasil-hasil yang sebelumnya. Untuk itu, setelah kita mengenal beberapa komponen, bagaimana yang namanya administrasi kurikulum, tentu kita juga mengenal bagaimana pentingnya peran guru dalam administrasi kurikulum. Dalam kegiatan lembaga pendidikan di sekolah ataupun di luar sekolah seperti di kampus, kedudukan sebagai seorang guru atau dosen atau pengajar memiliki peran yang sangat kompleks dalam hasil kurikulum ke depannya. Tidak hanya di bidang pengajaran berdasarkan profesi yang dimiliki, selebihnya guru harus terlibat lebih aktif di bidang lainnya. Salah satunya yaitu administrasi pendidikan. Untuk itu peran guru dalam administrasi kurikulum yaitu
Di bidang administrasi kurikulum ada beberapa peran yang menjadi tugas seorang guru. Tugas-tugas tersebut termasuk ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas desentralisasi atau di lingkungan sekolah meliputi perumusan atau kompetisi atau tujuan khusus pembelajaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penempatan studi serta peraturan belajar. Selain itu, guru juga menjadi peranan kegiatan belajar mengajar serta program guna mencapai potensi yang telah ditetapkan berikutnya. Guru juga berperan dalam mengevaluasi berbagai kegiatan yang mengajar yang dijalankannya. Untuk itu, tugas guru dalam hal desentralisasi yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum, pengimplementasian program-program yang terdapat di kurikulum, serta evaluasi secara rutin disertai orang maksimal peran kurikulum yang ditetapkan. Mengenai peran guru dalam administrasi kurikulum, yang pertama itu peran guru dalam administrasi kesiswaan. Untuk bidang administrasi kesiswaan, beberapa peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan siswa baru. Adapun tugas guru meliputi semua proses tugas penerimaan dari tahap awal seperti pembentukan, kepanitiaan hingga tahap akhir dan pengumuman hasil seleksi. Meskipun ciri-ciri khas sekolah adalah adanya OSIS sebagai wadah organisasi bagi siswa. Meskipun begitu, guru juga ikut serta dalam pengelolaan organisasi. Dalam hal ini, guru menjadi pembimbing dalam menjalin dua dunia kepemimpinan dalam membentuk kegiatan ekstrakurikuler yang sejalan dengan visi misi OSIS. Selanjutnya itu peran guru sebagai personalia. Berbeda dengan bidang administrasi personalia, beberapa peran inti guru lebih kepada pencatatan. Adapun dalam administrasi ini lebih diberikan pada seluruhnya kinerja di biota pegawai atau karyawan yang bekerja. Berikut sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian ikut menjadi bagus dan peran guru seperti teladan kenaikan pangkat dan data pegawai. Secara keseluruhan, guru berperan dalam melaksanakan pendidikan yang meliputi kehadiran guru atas karyawan, suara masuk, serta pencatatan lain yang menjadi terikat dalam lembaga. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi hubungan masyarakat. Peran ini bagi guru di bidang administrasi adalah mengenai hubungan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuat guru harus membangun hubungan yang baik. Hubungan tersebut dapat berupa sosialisasi sekolah, pengajaran atau edukasi dan segala sesuatu yang menyangkut antara sekolah dan hubungan masyarakat sekitar. Demikian 5 peran guru dalam bidang administrasi kurikulum yang pada umumnya peran seorang guru selalu dibandingi dengan administrasi, sehingga secara tidak langsung peran aktif guru tidak terlepas dari tugas yang bersifat administrasi. Sekian video pembelajaran mengenai analisis materi tentang administrasi kurikulum. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.